menjadi salah satu misteri terbesar. Apapun kegiatan yang dilakukan, kita dituntut untuk berhati-hati. Tak terkecuali dalam aktivitas berkendara di jalan raya. Berdasarkan data dari Korlantas Polri, sejak Januari hingga Oktober 2020, terdapat sekitar 19.320 korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Angka ini tentu menghadirkan kekhawatiran bagi pengguna jalan, khususnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban berlalu lintas. Agar semua pihak tetap waspada di jalan raya, terangkum sejumlah insiden kecelakaan maut di berbagai belahan dunia yang membuat jantung bergejolak. Belum saatnya mati, mereka bangkit kembali versi on the spot. Ajaib, korban masih bernyawa. Manusia tak akan pernah tahu musibah apa yang dapat menimpanya sewaktu-waktu. Karena terkadang meski kita sudah berhati-hati, kecelakaan bisa terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan kita, yakni akibat kelalaian orang lain. Seperti insiden yang diderita pengguna sedan putih di Cina ini. Mobil yang tengah berhenti tiba-tiba tertabrak truk yang melaju di belakangnya. Kecelakaan tak dapat terhindarkan. Mobil korban terdorong dan terhimpit truk besar lain di hadapannya. Melihat kondisi mobil yang ringsek, saksi mata meyakini pengemudi mobil tak mungkin terselamatkan. Kehendak Tuhan berkata lain. Seakan memiliki nyawa cadangan, upaya evakuasi petugas berhasil menolong korban yang terjepit di dalam mobil. Motor versus truk raksasa. Seorang pengendara motor yang sedang melintas di jalan raya bersalju tampak terkejut melihat kemunculan mobil raksasa di depannya. Ia pun terjatuh dan naasnya truk bermuatan penuh ini gagal mengendalikan lajunya sampai menyeret motor tersebut. Dalam penggalan video, truk tetap melaju sampai membuat motor dan pengemudinya terlindas. Yang terjadi selanjutnya, keajaiban masih menyertai pengendara motor tersebut. Setelah mobil menabrak pembatas jalan, lelaki ini sanggup bangkit kembali dan berhasil lolos dari maut. Lupa rem tangan, mobil terjun bebas. Bisa dipastikan ini adalah hari paling sial dalam hidup korban. Peristiwa kecelakaan akibat ulah pengemudi yang diketahui lupa menarik rem tangan ini sungguh sangat merugikan orang lain. Mobil yang tadinya berhenti seketika mundur perlahan dan menabrak seseorang yang tengah berdiri di tembok pembatas. Insiden ini menyebabkan korban terpelanting ke bawah. Usahanya merangkak agar tidak tertimpa mobil berbuah hasil. Ia selamat dari maut. Truk tangki lindas pemotor. Apa yang Anda bayangkan jika melihat adegan berikut ini? Pasti kita semua berpikir korban akan tewas. Motornya hancur dan terlindas. Insiden memilukan terekam jelas dalam sebuah video pengintai. Berniat mundur, truk tangki tak menyadari ada pengendara motor berhenti di belakangnya. Ajaib, meski motor korban hancur, ibu ini masih selamat. Nyaris hilangkan nyawa pejalan kaki. Berhati-hatilah ketika menyeberang, sebab jika Anda lengah sedikit saja, nasib buruk akan mengancam nyawa. Seperti yang dialami seorang wanita berikut ini. Tanpa disadari, ia tertabrak traktor yang sedang berbelok di persimpangan jalan. Korban tersungkur tepat di kolong alat berat tersebut. Alhasil, kejadian yang lebih buruk terhindarkan. Sang wanita pun selamat.
Lihat tuh, bocah ini ada di kolong mobil. Seorang balita tampak berjalan seorang diri di sebuah jalan. Sampai di perempatan, tiba-tiba saja bocah ini terjatuh. Bersamaan dengan itu, mobil melintas dan berbelok mengarah ke arah balita. Sepintas, mobil ini terlihat melindas tubuh si bocah. Keajaiban benar-benar datang, karena bocah ini selamat. Tak lama kemudian, si bocah bisa bangkit berdiri. Bisa jadi benar adanya jika malaikat pelindung selalu bersama anak kecil. Naas, sepasang anak kecil terlindas. Kisah tragis yang menimpa sepasang anak kecil ini akan membuat semua orang terenyuh. Bagaimana tidak, dua anak yang baru saja turun tertabrak oleh mobil yang baru saja ditumpanginya. Alpa karena tak memperhatikan posisi sang anak yang masih berada di tengah jalan, pengemudi mobil malah menabrak keduanya dan melindas bocah malang tersebut. Anak yang tubuhnya lebih besar selamat tanpa mengalami luka, sedangkan satunya lagi selamat meski mengalami cedera akibat terlindas ban. Ketika kereta api menyambar pejalan kaki. Masih banyak pejalan kaki yang abai terhadap keberadaan palang pintu perlintasan kereta api. Padahal sikap tersebut bisa membahayakan dirinya sendiri. Seperti insiden berikut, tanpa menghiraukan tanda datangnya kereta api, lelaki tersebut tetap melintas bagaikan punya nyawa cadangan. Pria ini boleh bernafas lega karena kereta hanya menyambar beberapa sentimeter dari tubuhnya. Yang seperti ini jangan ditiru ya pemirsa. Petugas kebersihan disambar truk oleng. Coba lihat adegan berikut. Bagaimana nasib orang ini? Selama ini seorang petugas kebersihan di jalan raya tak menyadari jika ia bertaruh nyawa ketika bekerja. Sampai sebuah insiden tragis menimpanya. Truk hilang kendali ini menabraknya kemudian terguling. Walau kejadian ini terlihat mengerikan, ajaibnya baik sopir truk maupun korban dipastikan selamat. Kabar gembira, 1 dari 6 jenis vaksin COVID-19 sudah tiba di Indonesia Minggu 6 Desember kemarin. Sebanyak 1,2 juta vaksin siap pakai dari perusahaan Bio Farma asal Cina, Sinovac, datang dengan diangkut pesawat Garuda Boeing 777-300 dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Vaksin siap suntik tersebut masih menunggu izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pemerintah masih mengupayakan tambahan sebanyak 1,8 juta dosis pada Januari 2021. Walau masih dalam tahap uji, vaksin Sinovac dinilai sebagai vaksin yang cocok digunakan di Indonesia. Salah satu keunggulan vaksin Sinovac adalah mudah dalam proses pendistribusian karena vaksin tetap aman di suhu 25 derajat Celcius dalam jangka waktu 42 hari. Selain itu, uji klinik vaksin Sinovac di Indonesia merupakan uji klinik fase ketiga. Hingga saat ini, perkembangan uji fase ketiga yang dilakukan tim peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dinilai baik. Program vaksinasi pun akan segera dilakukan setelah izin dari BPOM keluar. Kelompok pertama yang diutamakan menerima vaksin adalah para tenaga medis layanan kesehatan. Namun dengan adanya vaksin, bukan berarti kita melupakan protokol kesehatan ya. Walau nantinya vaksinasi sudah dilakukan, masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Bagaimanapun, vaksin hanya salah satu upaya pencegahan dari infeksi virus, bukan membuat tubuh kebal terhadap virus.